itu keluarga Nabi, kerabat Nabi dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau sekarang yang masih ada yang kelihatan kepada kita apa? Para habaib, yaitu keturunan Sayyidah Fatimah. Yang kedua, keluarga fi maqamil madhi, yang memiliki kedudukan terpuji, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang soleh ya. Yang ketiga apa? Fi maqamid du'a, dia tetap masih dianggap keluarga Nabi, yaitu setiap orang yang beriman sekalipun dia punya dosa. Karena Nabi Muhammad itu inna syafaati ila ahli kabair ummati. Ada sebuah hadis, syafaatku ini untuk umatku yang memiliki dosa besar. Artinya apa? Selama kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, sekalipun kita punya dosa besar, jangan khawatir. Tetap Rasulullah siapkan syafaat nanti di hari kiamat ya. Kuncinya apa? Kuncinya beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah ya. Bahkan sekalipun, tapi kalau tidak beriman bukan keluarga Nabi ya. Kalau enggak beriman. Jadi kuncinya adalah beriman. Dah, lanjut kitabnya. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Jadi salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi, juga kepada sahabat Nabi. Siapa sahabat itu? Tulis. Sahabat Nabi ialah man ijtama bin nabiyyi mu'minan. Artinya saja ya, biar cepat. Ialah orang yang pernah berkumpul dengan kanjeng Nabi. Sahabat Nabi ialah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Berarti umur berapa diangkat Nabi? 40 tahun. Dan orang itu beriman kepada Nabi. Jadi orang yang pernah berkumpul dengan Nabi setelah Nabi diangkat Nabi, dan orang itu beriman. Sekalipun orang itu enggak sadar kalau kumpul dengan Nabi. Bahkan sekalipun orang itu masih kecil, belum tamyiz. Yang penting pernah kumpul dengan kanjeng Nabi, pernah bertemu. Nah, itu jadi apa? Itu dapat sinaran cahaya dari Rasulullah. Saking besarnya cahaya Rasulullah, orang yang bertemu pun sekalipun dia enggak merasa, bahkan sekalipun dia buta atau dia masih kecil, itu dapat pancaran cahaya itu dianggap sahabat juga. Catatannya apa? Dia beriman. Tapi kalau enggak beriman, sekali bertemu tiap hari, enggak ya. Siapa contohnya? Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Lahab. Oh, itu bukan hanya bertemu tiap hari, itu bukan tiap hari, pokoknya dia tinggal keluarga, masih keluarga Nabi ya dia. Tapi tidak beriman. Nah, tidak, itu bukan. Nah, sebaliknya ada beriman tapi gak berkumpul dengan Nabi, gak pernah bertemu. Siapa? Uwais Al-Qarni. Itu seorang waliullah ya dari Yaman. Dia gak ketemu dengan Nabi. Sampai beliau itu pergi ke Mekah, pergi ingin bertemu dengan Nabi sampai datang itu. Tapi ternyata apa? Sampai di tempat situ Rasulullah lagi tidak ada, lagi pergi. Sampai ditunggu, hanya beliau pun sampai pulang ke rumah. Nah, setelah pulang Rasulullah hadir. Lalu sahabat bilang, kalau tadi ada Uwais Al-Qarni datang ingin bertemu engkau ya Rasul. Oh iya, akhirnya Rasulullah nitip salam. Bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nanti kalau kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salam saya kepadanya dan mintalah engkau doa kepadanya. Ternyata nyambung dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni itu sekalipun enggak ketemu dengan Nabi, Nabi tahu kalau dia ternyata punya pangkat tinggi waliullah, kekasih Allah. Kenapa dia bisa menjadi wali? Karena Uwais Al-Qarni itu seorang hamba yang betul-betul mengabdi, berbakti kepada ibundanya. Jadi ibundanya itu di bawah haji itu digendong sama beliau. Ada enggak yang gendong ibu kira-kira nih? Sudah pernah ada yang gendong ibu nih? Saking berbaktinya Uwais Al-Qarni itu kepada ibundanya, pengen haji, digendong itu ibunya itu. Saking berbaktinya Uwais Al-Qarni. Makanya dia termasuk waliullah, tapi dia bukan sahabat. Kenapa bukan sahabat? Karena
tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak berkumpul. Andai kata bertemu misalnya sekalipun sebentar, maka dia dianggap juga sahabat. Ngerti ya? Paham itu ya? Apa sahabat? Sahabat ialah orang pernah berkumpul dengan Nabi dan orang itu beriman kepada Nabi sekalipun dia masih kecil, belum najis, atau dia dalam keadaan buta atau tidak merasa. Tidak merasa begini contohnya nih. Sekarang misalnya ada Nabi di situ. Di depan mobil tuh ada Nabi. Atau di jalan ada Nabi jalan. Lalu ada orang di sini. Misalnya di depan ini di halaman ada orang. Rasulullah di pintu gerbang itu. Entah lagi berjalan, entah lagi diam-diam ngobrol sama siapa? Sama satpam misalnya nih. Ada satu orang di sini berdiri atau berdiri di ujung sana, tapi kelihatan orang itu kelihatan, tidak ada penghalangnya. Dan dia gak ngerti kalau di situ Rasulullah pun gak ngerti kalau itu ada orang, gitu ya. Maka orang tersebut itu juga dianggap sahabat itu. Ibaratnya dia dapat pancaran nur Rasulullah. Itu ya, ya. Tapi catatannya apa? Catatannya dia beriman kepada Nabi Muhammad. Oke, wa sahbihi ajma'inah kitabnya semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, dan tidak kuat meninggalkan perbuatan maksiat. Artinya seperti itu ya, biar enak. Wala haula, tidak kuat meninggalkan perbuatan maksiat, wala quwwata, dan tidak kuat beribadah kepada Allah illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azimi yang maha agung. Jadi Kiai Musannif setelah baca bismillah, baca alhamdulillah, baca salawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, beliau terakhir membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini menunjukkan bahwa Kiai Musannif itu seorang yang tawadhu, seorang yang rendah hati. Beliau merasa ngarang kitab ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak merasa dirinya yang bisa, yang dirinya hebat, dirinya pintar, tidak. Saking ikhlasnya beliau mengarang kitab ini, beliau tulis di kitabnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan la haula ini banyak khasiatnya ya. La haula ini dalam kisah Mi'raj itu pernah Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di depan lagi Nabi Ibrahim lagi duduk di pintu di depan surga ya. Lalu ketemu dengan Nabi Ibrahim bilang kepada wahai Muhammad, suruhlah umatmu memperbanyak kebun-kebun surga. Lalu Rasulullah nanya, apa itu kebun surga? Kata Rasulullah kepada Ibrahim, yaitu bacaan la haula wala quwata illa billahil alim. Artinya apa? Artinya ketika kita baca la haula wala quwata illa billahil alim, maka kita nanti akan memiliki kebun yang luas di surga. Ya, nanti setelah mati itu namanya farel. Sama mereka diantar, farel ini kebun anggur punya kamu. Ini kebun apel punya kamu. Bangun, ini siapa tuh? Bangun. Enggak tidur ya. Jadi nanti dia jadi orang kaya banyak kebunnya. Karena apa? Gara-gara banyak baca la haula wala quwata illa billahil